Dan bagi orang-orang yang sudah percaya, dia bisa naik kepada ainul yakin, hakul yakin, yang tadi gaib, tadi tidak gaib lagi. Ya, disebut syahidallah, dia menyaksikan sendiri. Ya, barangkali itu semoga Allah Ta'ala angkat derajat kita semua dari hanya sekedar ilmu yakin kepada hakul yakin, dari hanya sekedar takwa menahan diri dari nafsu kepada takwa menjaga qalbu. Ala hadin niyya wa likulli salihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalba mahala al-iman. Walhamdulillahilladzi bi ni'mati al-iman wal-islam wal-ihsan wahaba lana halawata dzikrihi wa halawata tilawati kalamihi. Nushidukum bi an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah duha yang muliakan Allah, mohon maaf telat berapa menit ini? 11 menit. Ya. Semoga Allah Ta'ala memaafkan kesalahan kita semua. Malam tadi kita penutupan suluk Muharram, jadi saya nyampe rumah udah mau jam 2. Jadi habis subuh, mohon maaf nambah dulu. Habis subuh kita nambah tidur sebentar ya. Baik, judul kita apa hari ini, pagi ini? Ma'rifatullah dengan qalbu. Ini judul kayaknya horor, padahal kajian basic. Next, kalau kajian ini dilanjutkan, setiap kita harus megang Quran. Ini ada Quran kah? Tapi ini kebetulan ayatnya yang paling gampang aja lah ya. Yang paling gampang setelah Al-Fatihah, Alif Lam Mim. Oke, kita pakai ayat itu untuk masuk tentang ma'rifatullah. Apa arti ma'rifatullah? Mengenal Allah. Dan ayat yang paling jelas tentang ma'rifatullah itu Al-Fatihah. Oleh karena itu mari kita kirimkan untuk sosok yang diturunkan Al-Fatihah kepadanya, yaitu Nabi Yuna Muhammad SAW, untuk diri kita sendiri, untuk orang tua, pendiri masjid ini, semua yang khidmat di masjid ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Suratul Jin amta alaihim wa rabbil alaihim wa laddallin. Amin. 5 ayat pertama atau 16 ayat pertama itu berbicara tentang ma'rifat ya. Jadi sebenarnya Quran itu dari awal sampai akhir itu ma'rifatullah. Kita coba cek ya. Coba ayat pertama dari surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Ini ada disebut dengan ilmu al-huruf an-nuraniyah, ada disebut begitu. Sayyid Abdullah Al-Haddad atau Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Tathbitul Fuad menyebutkan huruf-huruf di dalam Al-Quran yang dijadikan sebagai pembuka surat. Ini pembuka surat bukan? Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Qaf, Yasin, Taha dan lain sebagainya disebut dengan huruf-huruf cahaya. Bahasa Arabnya al-huruf an-nuraniyah. Huruf apa? Ustadz, gak boleh bahas-bahas ini, hanya Allah yang tahu maksudnya. Itu kata siapa?
Ada yang tahu nggak? Hanya Allah yang tahu maksudnya. Itu perkataan Imam As-Suyuti di dalam kitab Tafsir Al-Jalalain. Tafsir Jalalain itu tafsir pemula. Imam As-Suyuti punya kitab tafsir lain judulnya Ad-Durrul Mansur. Apa judul kitabnya? Ad-Durrul Mansur. Kitab Ad-Durrul Mansur ini yang kami jadikan sebagai bahan penelitian hadis untuk studi S2 di IIKI, ya, Institut Ilmu Al-Quran. Jadi orang-orang pakar tafsir mereka meneliti hadis-hadis yang berkaitan dengan tafsir. Itu riwayat dan penjelasannya sangat banyak, termasuk mengenai makna alif lam mim. Bahwa ulama salafus saleh baik dengan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan setelahnya membicarakan makna alif lam mim. Ada yang menyebut alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad, dan itu bukan membicarakan sesuatu yang rahasia, itu biasa, cuma jarang dieksplor. Ya, Bapak Ibu sering dengar tafsir Ibnu Katsir? Sering dengar? Coba cari terjemahan tapi yang bukan ringkasan. Kalau yang nggak bisa bahasa Arab, kalau yang bisa bahasa Arab, cari yang Arabnya dan perhatikan di situ Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini guru, dia punya guru, ada yang aswaja, ada yang salafi. Yang salafi namanya Ibnu Taimiyah, yang aswajanya banyak juga. Dia tidak keberatan membicarakan makna alif lam mim, ya, bahwa alif itu ada makna-makna tertentu. Namun kalau bagi kami, kalau kajian ma'rifatullah disebut ma'rifat hurufiyah. Apa sebutannya? Ma'rifat hurufiyah, mengenal huruf-huruf. Kesimpulannya sederhana tentang alif lam mim, yasin dan lain sebagainya. Saya mau tanya Bapak Ibu, suatu kalimat kurang hurufnya berubahkah maknanya? Betul? Karena satu kalimat berasal dari kumpulan kata, kata berasal dari kumpulan huruf, huruf berasal dari kumpulan titik. Itu bukan kalimat saya, itu kalimat ulama-ulama ahli huruf, Imam Abdul Karim Al-Jili yang diambil dari Abu Aswad Ad-Du'ali dari Sayyidina Ali, ya, karamallahu wajhah. Coba ulangi. Kalimat berasal dari kumpulan kata. Kata adalah himpunan dari huruf-huruf. Huruf adalah himpunan dari titik. Yang pernah nyantri, Imam Al-Bajuri membahas tentang makna titik di bawah ba. Bismillah. Kenapa alif pada ba tidak dibaca? Ya. Kenapa tidak ditulisnya bi? Bi pakai alif, tapi alif dulu baru ba. Pembahasan itu panjang. Silakan yang pernah nyantri buka-buka lagi kitabnya Hasyiah Bajuri, baik di akidah atau fikihnya ada beberapa menyinggung ke itu. Ya. Nah ini baru bahas tentang alif lam mim. Ya. Sekarang ayat yang kedua. Nah ini baru masuk ma'rifatullah bil qalbi, mengenal Allah dengan qalbu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hafal semua? Coba baca. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalika, apa arti dzalika? Apa arti dzalika? Dzalika dulu. Dzalika artinya apa? Dzalika itulah. Apa arti dzalika? Jadi kalau saya nyebut dzalik itu pintu, dzalikal bab, pintu itu. Kalau kita ngelihat ada rumah di sana, dzalikal bait, rumah itu. Kalau ada kita sebut manusia, dzalikal insan, orang itu. Itu menunjukkan isyarat al-ba'id, yang jauh. Isyarat yang jauh.
Tapi salah satu makna tafsir, dzalika yang tadi bermakna jauh ditafsirkan dengan ini. Coba lihat di terjemahan. Rata-rata menerjemahkan inilah. Sebenarnya nggak ada masalah. Ya, sebenarnya nggak ada masalah. Diartikan itulah nggak ada masalah. Kenapa harus pakai inilah? Ya, itu namanya takwil. Zalika yang bermakna itu menjadi inilah. Ini berarti isyarat yang dekat. Itu sudah takwil. Apa makna takwil? Memindahkan makna yang hakiki kepada makna yang majazi. Atau memindahkan makna yang zahir ke makna yang batin. Itu disebut takwil. Dzalik artinya itu, tapi dalam terjemahan diartikan ini ya. Dzalikal kitabu, itulah Alkitab. Coba saya mau ajak Bapak Ibu berpikir sedikit kembali ke 14 abad yang lalu. Kalau disebut Alkitab, yang terbayang dalam pikiran kita, kitab itu apa? Buku itu, ya. Itu dicetak bukan? Apakah ada percetakan di langit? Ada percetakan nggak di Mekah 14 abad lalu? Terus coba lepaskan makna Alkitab dari makna kumpulan lembaran kertas yang dicetak. Oke? Jadi Alkitab maknanya apa di situ? Orang nyetak itu yang pertama kali itu gereja Katolik Jerman, itu yang pertama kali nyetak. Kalau peradaban kertas sudah ada di Mesir ya, papirus. Tapi yang paling bagus pertama kali menemukan kertas Cina. Ya. Namun yang bagus secara modern itu orang-orang Eropa. Mereka menemukan peradaban luar biasa. Maka kalau orang belajar filologi, teks manuskrip, salah satu pembahasan yang kita kaji adalah umur teks, umur kertas. Ya. Kalau orang Sunda dulu nulis pakai deluang. Kalau nonton film-film Cina, Korea yang kolosal, ada yang nulis pakai bambu, ya, kayu digulung-gulung. Dulu itu disebut risalah, kitab. Imam Syafi'i tidak punya ChatGPT, ya, tidak punya laptop, tidak punya handphone, tapi dia menghafal kitab. Bagaimana cara dia menghafal kitab? Dia bawa pelepah kurma, dia bawa kulit kambing, atau dia dengerin gurunya baca, lalu dihafalkan, nanti dia tulis di tembok rumahnya. Jadi orang kalau masuk kamarnya Imam Syafi'i, itu dikiranya jimat. Padahal itu adalah kitab yang dihafal. Karena dulu tidak ada seperti ini. Dan ini adalah puncak peradaban manusia, insya Allah. Ya, hemat saya, zaman kita ini puncak peradaban manusia. Ya. Bapak yang hidup di tahun 1990 sebelum reformasi, kebayang nggak hari ini ada ChatGPT, AI, kebayang nggak? Kebayang nggak orang yang lahir tahun 70, 60 bakal punya YouTube? Enggak. Mustahil? Enggak. Kebayang nggak dulu kita bisa ngobrol sama orang tapi bukan di wartel, warung telkom, apa? Warung telepon apa dulu? Dulu nih wajah-wajah tua-tua masih banyak nih sama denganku ini. Tepi jalan kita ambil koin, masukin, terus kita nelpon, ya masih ingat nggak? Sekarang telepon itu ada di genggaman kita semua. Kebayang nggak di zaman itu? Nggak kebayang. Ini puncaknya, Pak. Kebayang nggak dulu kita bicara dengan orang, kita bisa lihat wajahnya. Tapi dia nggak perlu masuk ke tempat ini. Cuma dia muat di sini. Betul? Ya. Al-Hallaj karena tidak bisa menjelaskan ini, karena tidak ada handphone di zamannya, dia kemudian dituduh mengatakan dia mengajarkan hulul ittihad, Allah bersatu dengan dirinya.
dituduh mengajarkan reinkarnasi, padahal dia tidak mengajar reinkarnasi. Ya, itulah kejadiannya ulama-ulama tersebut. Jadi ketika keterbatasan pengetahuan itu, jadi suatu kemakrifatan, pengalaman rohani seorang imam tidak seimbang dengan pengetahuan yang berkembang di masyarakat, bahkan ulama, apa yang terjadi? Ulamanya difitnah. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali mengatakan al-mar'u aduwwun ala ma jahila. Seseorang akan memusuhi sesuatu yang dia enggak tahu. Jadi Bapak Ibu ini kalau banyak musuh berarti banyak jahilnya. Halo, para jahilun. Hari ini, pagi ini kita bertekad memberantas kejahilan kita supaya kita enggak banyak musuh. Enggak banyak memusuhi sesuatu. Ngeliat ini kesel, ngeliat itu menghina, ngeliat ini baru juga sholat 5 waktu, belum juga khusyuk, udah belagu ya. Baru juga sholat duha, udah merasa paling suci. Baru juga tahajud kemarin sore. Ya, baru juga haji sekali 2 kali. Ya, Imam Surawardi berkali-kali haji jalan kaki dari Baghdad. Ya. Ada yang haji 30 kali jalan kaki dari Baghdad, dari Damaskus. Mereka nggak pernah merasa sok suci. Ya, kita ini sudah merasa sok suci sekali ya. Baru berjuang dikit ya, sudah menghina pergerakan lain. Baru belajar talqin zikir sedikit sudah menghina tarekat orang lain. Nah, auzubillah. Kita ini banyak jahilnya. Sehingga banyak memusuhi, merendahkan orang lain. Ya, maka saya pastikan Bapak Ibu ini suka ngeremehin orang, suka menghina orang, berarti banyak jahilnya. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fi. Itulah Alkitab. Jadi jangan bayangkan Alkitab di situ apa? Buku, tapi kumpulan huruf dalam bentuk kata-kata, kumpulan kata-kata dalam bentuk kalimat atau ayat, kumpulan ayat dalam bentuk surat, kumpulan surat itulah disebut dengan juzu, kumpulan juzu disebut dengan Al-Quran. Kebayang? Maka Alkitab itu yang dihafal di kolbu Rasulullah SAW, yang ada di dalam dada Sayyidina Muhammad SAW disebut Alkitab. Jadi kalau ada istilah kitab berjalan, itulah Sayyidina Muhammad SAW. Paham? Di depan Bapak Ibu ini pembaca kitab, bukan Alkitab. Tapi insya Allah ribuan kitab pernah kita baca. Cuma yang nempel beberapa aja. Ya, yang nempel beberapa aja. Jangan nilai orang dengan gelar doktor. Doktor itu justru sekarang ilmu itu lebih mengkerucut gitu kalau doktor. Kalau dulu yang disebut alim allama, ilmunya tambah banyak. Semakin luas ilmunya, semakin banyak pengetahuannya, disebut alim allama. Ya, ilmunya multi disiplin. Seperti Imam Suyuti, dia ngerti fikih, dia ngerti hadis, semuanya. Kalau sekarang doktor itu dia kemudian dikhususkan di bidang satu saja. Doktor saya di bidang akidah, usuluddin. Ya. Gimana Pak? Kira-kira akidah, usuluddin, pusing nggak? Bahasnya apa? Salah satu pembahasannya adalah aliran-aliran yang dianggap sesat. Tapi saya sudah ganti istilah itu. Ya. Sebut saja aliran-aliran yang dianggap menyimpang. Jangan sebut sesat lah. Ya, sensitif kita disebut sesat itu. Ya. Bagi ahlu sunnah, Wahabi itu sesat. Bagi Wahabi, ahlu sunnah Asy'ari itu sesat. Mau sampai kapan menyesat-nyesatkan orang terus? Ya. Nggak ada ujungnya. Nah, kajian-kajian kita gunakan untuk itu. Maka S1 saya nulis tentang akidah Sufi Ibnu Arabi, kedua akidah Sufi di Nusantara melalui manuskrip, yang ketiga akidah Salafi. Jadi S3 saya nulis akidah Salafi. Ya.
Sayangnya yang pertama belum kita jadiin buku. 2, 3 sudah dijadiin buku. Maka Alkitab, saya ulangi Bapak Ibu, Alkitab yang maksud Al-Quran ini apa? Kumpulan huruf, kata-kata, kalimat, ayat, kumpulan ayat jadi surat, kumpulan surat jadi juz, kumpulan juz jadi mushaf Al-Quran. Perhatikan, mushaf Al-Quran bukan Al-Quran. Apa arti mushaf? Lembaran. Ke Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk. Kalau mushaf lembaran itu makhluk. Nyambung? Tapi kita tetap harus ta'zim menghormati lembaran Al-Quran, mushaf Al-Quran. Kenapa? Karena dia simbol terhadap kalam Allah yang sangat mulia. Jika orang hormat kepada mushaf lembaran, maka menghormati orang yang di dadanya ada Quran, yang di dalam pikirannya, di dalam kalbunya ada makna nur Quran, menghormati orang itu lebih afdal, lebih utama daripada menghormati mushaf Al-Quran. Jadi imam-imam penghafal Quran, hormati dia. Penghafal itu level 1 di Quran, pembaca, penghafal. Di atasnya pemakna, pemberi makna, penjelas makna. Ya, yang paling tinggi disebut mustanbit atau mufassir atau mujtahid, yang mampu meramu hukum dari Al-Quran, meramu makna dari Quran, itu disebut mufassir, ahli tafsir. Itu kalau tingkatan tertinggi orang yang mesti dihormati di dalam strata keilmuan Quran. Oleh karenanya, ilmu tafsir, ilmu yang lumayan berat. Karena Al-Quran itu mencakup semua pengetahuan. Pengetahuan di Quran, kalau bagian agama dibagi 3. Hukum fikih, hukum akidah, hukum akhlak. Hukum fikih, hukum akidah, hukum akhlak. Akhlak itu yang kemudian hukum fikih jadi mazhab, hukum akidah jadi ilmu tauhid, hukum akhlak menjadi ilmu tasawuf. Jadi kalau orang mentafsir Quran tidak cukup hanya mampu menterjemah bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Dia harus mampu menguasai 3 ilmu ini. Saya mau tanya, Al-Quran bahasa Sunda apa bahasa Jawa apa bahasa Arab? Serius nih, bahasa Sunda apa bahasa Arab? Beneran? Ini pertanyaan berikut, apakah semua orang Arab ngerti Al-Quran? Enggak, ya. Enggak semua orang Arab ngerti Al-Quran pakai bahasa Arab. Bahasa Arabnya bahasa Arab tua yang paling murni. Jadi apa kata guru saya ya di Mekah, laulal Quran ma baqiyat lughatul arabiyyah. Kalau tidak ada Quran, maka bahasa Arab yang murni tidak akan bertahan. Dan apa yang menarik, kita bangun tidur baca doa, doanya pakai bahasa Sunda apa bahasa Jawa apa bahasa Arab? Mau makan pakai doa, pakai bahasa Arab. Selesai makan pakai doa, pakai bahasa sholat, pakai bahasa oke. Terus kenapa orang di depan saya ini tidak banyak yang bisa bahasa Arab? Berarti nanti tolong minta ke pengurus masjid, datangkan ustadz yang bisa mengajarkan Quran kata per kata. Nggak usah belajar gramatikal. Capek, umur habis. Sampai hari ini, detik ini, saya belum khatam mengaji gramatikal Quran. Kenapa? Gramatikal Quran bukan bahrun, bukan laut, tapi biharun. Kumpulan dari 7 samudra itu digabung, masih ada lagi ilmunya ya. Ada aja yang unik di dalam Al-Quran.
Yang Quran itu tidak tunduk kepada gramatikal yang diciptakan, yang disusun oleh Sibawai, seorang bapak gramatikal Al-Quran. Enggak tunduk. Al-Quran punya sistem sendiri. Kenapa? Al-Quran itu kalam Allah. Kalam Allah tidak tunduk dengan tata bahasa yang disusun makhluk. Contoh, ini contoh. Alif Lam Mim. Itu dalam struktur bahasa Arab, mana subjek, mana predikatnya. Ada yang tahu? Ada yang tahu gak? Yang gak tahu kan? Saya juga gak tahu. Ya. Saya tanya lagi, Alif Lam Mim itu bahasa Arab atau bukan? Bahasa Arab, serius. Emang itu bahasa Arab? Itu bahasa Arab atau bukan? Yasin itu bahasa Arab atau bukan? Tuh, imannya mulai goyang kayaknya nih ya. Toha, itu bahasa Arab atau bukan? Ayo yang bisa bahasa Arab, Toha artinya apa? Ya, Cak Toha, jualan nasi uduk di Lampung. Ada Pak. Apa lagi? Emang itu? Bukan. Apa arti Yasin? Kan katanya bahasa Arab. Coba cek di kamus, ada nggak? Makna Yasin di kamus ada nggak? Nggak ada. Maka kamus bahasa Arab yang ada sejauh ini belum mampu mengcover, belum mampu memaknai Quran secara utuh. Nyambung? Paham? Tapi Alif Lam Mim jangan engkau sebut bukan Quran. Kalau Alif Lam Mim Yasin Toha bukan Quran, berarti ada yang bukan apa? Kalau itu bukan Arab, berarti ada yang bukan bahasa Arab di dalam Al-Quran. Itu bahasa Arab, ya. Jadi Alif Lam Mim bahasa Arab, Yasin bahasa Arab. Tapi bahasa Arab mana? Yang pasti bukan Arab Menteng, apalagi Condet. Ya, apalagi bahasa Arab Jakarta, apalagi bahasa Arab Yaman, enggak masuk. Bahasa Arab apa? Ya Arab yang Allah turunkan. Ya. Dzalikal kitab, itulah al-kitab. Al-kitab itu bayangkan, yakini sesuatu yang Allah turunkan ke dalam qalbu Sayyidina Muhammad SAW. Makna-makna yang Allah turunkan ke dalam qalbu Sayyidina Muhammad SAW. Bedanya apa dengan sunnah? Quran itu makna berikut lafaznya. Makna berikut, kalau sunnah dia boleh makna, lafaznya tidak perlu. La raiba, apa arti la raiba? La, tidak. Raiba, apa arti raiba? Ragu. Ragu itu di mana? Ragu itu di mana? Nyambung? Mulai masuk ilmu qalbu, ma'rifatullah dengan qalbu. Dzalikal kitabu la raiba fi. Itulah Alkitab. La raiba, tidak ada keraguan di hati padanya mengenai bahwa Alkitab itu benar-benar turun dari Allah. Ya, kalimat la raiba fi, tidak ada keraguan, dia sudah mulai berbicara ma'rifat qalbu. Karena ragu itu sifatnya, ada nih anak muda kita ajak, kita kenalin, ta'arufin nih, kamu nih ada yang cocok bak kamu. Udah 2 hari 3 hari kita suruh istikharah, dia ragu. Yang ragu pikiran dia apa hatinya? Hatinya. Ya. Ada orang setelah dia belajar agama, dia terlahir bukan sebagai seorang ahli tauhid, bukan seorang muslim. Lalu dia mencari. Dia mulai ragu dengan keyakinan yang dia dapat dari orang tuanya. Ragu itu di mana? Di hati. Ya. Maka la raiba fi, Allah sedang ingin menyinggung kita semua. Wahai hambaku, mulailah engkau urus, mulailah engkau perhatikan isi kolbumu. Apakah di kolbumu ada sedikit penyakit namanya ragu? Ya. Lawan dari ragu apa? Pasti bahasa Indonesianya raiba. Lawan dari raib, yakin. Yakin itu pasti.
Ya, nanti ada kalimat yakin di sini. Di ayat keempatnya ada kalimat yakin, ya. Hudan lil muttaqin. Perhatikan, hudan. Apa arti hudan? Petunjuk, hidayah. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Muttaqi, taqa, taqi. Ya, taqi bahasa Arab, orang yang menjaga kolbunya. Apa arti orang muttaqin? Ini dihafalkan. Apa arti muttaqin? Orang-orang yang menjaga kolbunya. Itu arti Maka ada sebuah hadis Nabi SAW bersabda, at-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam hati. Bukan baju takwa itu sebutannya orang sekolahan. Bukan pada kopiah takwa, nggak ada. Orang pakai gamis kayak saya lebih takwa daripada yang tidak pakai gamis, nggak ada urusan. Siapa tahu yang pakai baju kaos lebih takwa. Takwa berarti hifzus sudur wal qulub, menjaga dada dan kolbunya. Maka hudan lil muttaqin. Al-Quran itu nur hidayahnya hanya bekerja kepada orang-orang yang jaga kolbunya. Jaga dari apa? Jaga dari raibah, dari keraguan. Maka di ayat kedua, alladzina yu'minuna bil, orang-orang muttaqin itu indikator ciri-ciri pertamanya ada di yang pertama. Ini bab kolbu. Yu'minuna. Alladzina berarti yang, yu'minuna percaya. Percaya di mana? Di dalam, bukan di sini. Ini berfikir. Yang di sini kalau percaya di hati. Maka ibu-ibu ini kalau hatinya sudah luka, sulit sekali untuk percaya ya. Ya, urusan begitu dibawa-bawa ya. Dibawa pakai doa. Ya, hidup itu lebih luas dari sekedar perasaan, Bu ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Apa arti gaib? Gaib bahasa Arab. Gaib bukan bahasa Indonesia itu. Orang yang tidak tampak disebut gaib. Barang yang tidak tampak disebut gaib. Mughayyabat atau gaibun. Dalam bahasa Indonesia sudah menjadi istilah. Siapa yang gaib hari ini, gitu ya. Siapa yang berhalangan hadir hari ini, betul? Udah berapa nih kita utang ke bahasa Arab ya? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang kolbu yang dia jaga itu, salah satu isi di dalam kolbu yang dia jaga adalah yu'minun. Tolong catat. Yu'minun berasal dari kata iman. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Ahlus Sunnah, ya, setelah menyimpul kalam Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, sampai pada kesimpulan bahwa iman ada pokok, ada cabang. Pokok iman tasdik bil qalbi, percaya di dalam hati. Tuh, hati lagi. Cabang iman, amal dengan badan, kalam dengan lisan. Jadi kalau ada orang hari ini duha, berarti dia sedang beramal dengan anggota tubuh, oke? Itu yang bertambah cabang imannya, pokok imannya tidak tambah. Bagaimana cara nambah pokok iman? Nah, iman ini, isi iman adalah yakin. Yakin itu ada 3 tingkat, pasti sering dengar. 1, percaya kata orang yang dipercaya disebut
ilmul yakin. Apa arti ilmul yakin? Percaya kepada kata orang yang dipercaya. Berarti dia belum menyaksikan, dia baru mendengar kata orang. Contoh, kalau ada orang terpercaya, misalnya saya orang terpercaya mengabarkan, di belakang tembok ini ada emas. Bapak Ibu percaya? Enggak percaya? Ini pura-pura percaya dulu deh. Agak lebih horor ya. Di bawah masjid ini ada tambang emas. Percaya, pura-pura dulu percaya coba. Percaya enggak? Percaya. Ya, karena saya ustadz. Oh, masa ustadz bohong? Nah, dia nggak tahu kalau ustadz banyak bohong. Ustadz di mana posisi? Oh, lagi jalan, padahal dari kamar ke toilet. Contohnya. Oke, karena kita percaya dengan orangnya, kita percaya dengan kabarnya. Itu disebut ilmul yakin. Ya. Saya mengabarkan bahwa Rasulullah SAW pagi sore zikir begini. Bapak Ibu percaya? Itu disebut ilmul yakin. Saya mengabarkan bahwa siapa yang berzikir menyebut nama Allah hatinya tenang. Bapak Ibu percaya? Ini beneran percaya, ini bukan bohongan kan? Nyambung? Percaya kepada orang yang dipercaya. Saya mau tanya Bapak Ibu, Al-Quran yang kita baca hari ini, betulkah sama dengan Quran yang dibaca oleh, yang diturunkan Rasulullah SAW, dibaca para sahabat? Betul gak? Tahu dari mana? Hah? Hah? Yakin. Yakin yang mana nih? Kata orang, kata guru aku, betul kan? Kenapa? Guruku punya guru, guruku punya guru, guruku punya guru, terus disebut silsilah ilmu. Kita di dalam ilmu sanad, ilmu silsilah, kami nulis Bapak Ibu, guru saya terus sampai kepada Rasulullah SAW. Sehingga kita bisa pastikan bacaan Quran kita betul sama. Quran itu salah baca shad, ba, ta, itu langsung dibenerin sama gurunya. Ya. Yang berbeda itu hari ini hanya peradaban cara menulis Quran. Kalau ngafal Qurannya masih sama sahabat Nabi dengan hari ini. Sama-sama pakai kolbu. Memahami Quran sama, masih pakai akal ya. Masih merasakan dengan kolbu, masih sama. Yang berbeda hanya peradaban untuk menyimpan recordingnya, ya, menyimpan datanya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka orang-orang yang kolbunya, ini makna secara ma'rifatullah bil qalb. Orang-orang yang dengan kolbunya dia percaya kepada yang gaib. Apa aja yang gaib? Sudah lihat sorga belum? Sudah lihat neraka belum? Kenapa percaya? Karena diancam dulu sama bapak emaknya ya. Kamu kalau nggak sholat masuk neraka. Ya masa bapakku bohong? Padahal bapaknya juga nggak pernah lihat sorga neraka. Bapaknya diancam sama bapaknya dulu. Bapaknya dulu diancam sama engkongnya. Engkongnya sama eyangnya. Nyambung? Tapi karena kita percaya, itu namanya ilmul yakin. Kita harus naik. Kolbunya harus naik. Harus penyaksian. Maka dalam zikir disebutkan hanya dengan berzikir hati tenang. Itu teori. Pengajian itu disampaikan semua orang. Kalau ingin naik dari ilmul yakin kepada ainul yakin, mampirlah ke majelis-majelis zikir. Dan saksikan di situ orang disebut nama Allah dia menangis. Bergetar dia. Wah itu kan baru melihat, saya ingin rasain belajar talqin zikir. Nanti guru akan ajarkan baca nama Allah dari lisan masuk ke pikiran, tembus ke dalam kolbu. Nanti matanya mengalir sendiri, hatinya tenang.
Itu baru hakul. Apa bedanya hakul yakin dengan ilmu yakin? Hakul yakin penyaksian sendiri, sedangkan ilmu yakin percaya kepada penyaksian orang lain. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang percaya kepada yang gaib secara ilmu yakin, ya. Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, kita bahas di waktu lain. Nah, ini sekedar ingin menghantarkan bahwa ma'rifatullah dengan kalbu bukanlah kajian yang rumit. Dia tidak jauh dari kita, ayatnya sangat dekat dengan kita, dibaca hampir setiap kali orang khataman, yasinan dan lain sebagainya, ya. Jadi ribet enggak ma'rifat Allah dengan kalbu? Tinggal percaya kepada orang yang ilmunya terpercaya. Kalau mau naik, ya saksikan orang-orang yang percaya itu menyebut nama Allah. Kalau ingin naik lagi, praktekkan sendiri dengan guru yang bersambung silsilah ilmunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Katanya Quran menenangkan kalbu, kalau baca sendiri nggak bisa. Belajar kepada guru, saksikan rasanya, nikmatnya baca Quran itu kalau disaksikan guru, ya. Insya Allah. Barangkali itu dulu mengenal Allah dengan kalbu, tapi dengan menyelami, mentadaburi makna-makna Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan ke dalam kalbu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Oh gitu, masih ada 5 menit. Ada tanya jawab kah? Enggak usah. Langsung doa. Kita sholawat aja, ya. Ya, saya sudah capek juga ngomong dari malam tadi, ya. Kita berhentinya kalau tidur doang. Tapi Ibu, Bapak, ya, kesimpulan dari kajian pada pagi duha ini, ya, bahwa Al-Quran turun ke dalam kalbu. Apa yang turun ke dalam kalbu? Bukan lembaran, bukan buku, bukan mushaf. Yang turun adalah makna dan huruf-hurufnya. Huruf-huruf yang tergabung dalam kata-kata, kata-kata tergabung di dalam kalimat-kalimat, dalam ayat-ayat, dalam surat-surat, dalam juzuk-juzuk, dalam satu kitab, disebut Al-Kitab. Kepada siapa turun? Tidak ada percetakan dulu di zaman Rasulullah. Rasulullah itu turun ke kalbunya, beliau ajarkan ke kalbu para sahabat, ya, radhiyallahu taala anhum. Ini yang kita semua hidupkan, ya, mengajarkan Quran bukan sekedar menghidupkan akal, ya, tapi dengan kalbu. Maka ma'rifatullah dengan kalbu tidak boleh jauh-jauh dari kajian Quran, ya. Jadi apakah ini kajian tafsir atau bukan? Terserah Bapak Ibu, ya. Apakah ini kajian tafsir? Boleh disebut tafsir, boleh disebut ilmu akidah, boleh disebut ilmu tasawuf, terserah, ya. Itu hanya sebutan orang. Rasakan saja sendiri bahwa ternyata mengenal Allah dengan kalbu lebih dekat daripada yang kita bayangkan, ya. Dan makna terakhir, ya, bahwa hidayah itu turun kepada orang bertakwa. Ternyata takwa bukan sekedar melakukan perintahnya, menghentikan larangan. Aslut taqwa hifzul qulub fis sudur. Asalnya takwa menjaga kalbu yang ada di dalam lembaga dada, ya. Menjaga itu ada indikator pertamanya, dia punya yang paling basic, disebut ilmu yakin. Dia beriman kepada yang gaib sebagaimana dikhabarkan oleh orang terpercaya. Dan makhluk paling terpercaya di alam semesta bernama Sayyiduna Muhammad. Berikut pewaris sampai akhir zaman, itulah orang-orang terpercaya yang berbicara tentang al-gaib, ya. Dan bagi orang-orang yang sudah percaya, dia bisa naik kepada ainul yakin, hakul yakin, yang tadi gaib tadi tidak gaib lagi, ya. Disebut syahidallah, dia menyaksikan sendiri, ya. Barangkali itu, semoga Allah Ta'ala angkat derajat kita semua dari hanya sekedar ilmu yakin kepada hakul yakin, dari hanya sekedar takwa menahan diri dari nafsu kepada takwa menjaga kalbu.
ala hadin niyya wa likulli salihah. Al-Fatihah.